Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya pribadi sangat bersuka cita mengucap syukur pada Tuhan karena kami boleh tiba dengan tidak kurang satu apapun. Walaupun saya masih agak limbung karena perjalanannya tadi cepat sekali dari Manado, ada sekitar 2 jam. Kami sempat mampir di Langoan karena ada jemput adik dari Oma. Dan hari Jumat kami ada pelayanan, hari Sabtu ada ibadah di rumah. Jadi kesibukan, kemudian tadi pagi saya bangun ke kamar mandi sekitar jam 4 itu sudah tidak bisa tidur lagi. Otomatisnya manusiawi, Bapak Ibu, kalau mungkin tidak ada pelayanan pasti saya tidur lagi. Tapi karena takut untuk ketiduran lama, akhirnya saya tidak beristirahat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu memampukan. Amin. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, bahkan teristimewa dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, jauh-jauh ke Manado waktu itu, kalau saya ingat September, mengundang kami. Nah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya punya Allah yang mati, tetapi Allah juga yang bangkit. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebangkitan tidak akan menjadi kesaksian kalau itu tidak dilihat oleh mata jasmani orang. Amin. Nah, ada kalau saya membaca referensi, ada 10 kali Tuhan menampakkan diri untuk memberikan kepastian apa yang Dia janjikan kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan mati tetapi akan bangkit. Dan itulah yang kita sembah sebagai Tuhan, Allah yang hidup. Kesempatan ini saya akan beri judul renungan kita, jangan salah paham pada Tuhan. Jangan salah paham pada Tuhan. Saya sentil tadi ada 10 kali dicatat bahwa Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya. Pertama, kepada Maria Magdalena di dekat kubur Yesus. Saya lihat ada yang mencatat. Saya akan berusaha untuk membagikan kebenaran firman ini, dan saya percaya Tuhan menuntun. Roh Kudus akan memberikan kita mengerti kebenaran firman Tuhan atau isi hati Tuhan. Yang kedua, perempuan-perempuan lain yang kembali dari kubur dalam Matius 28 ayat 8 sampai 10. Ketiga, 2 murid di jalan Emmaus dalam Markus 16 ayat 12 sampai 13, Lukas 24 ayat 13 sampai 25. Keempat, kepada Simon Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kemudian 10 murid tanpa Thomas di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43, dan Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Yang keenam, 11 murid termasuk Thomas dalam Markus 16 ayat 14, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Dan selanjutnya ke-7 murid di tepi danau Tiberias atau danau Galilea, dan sejumlah murid di Galilea. Yang ke-8, 500 orang sekaligus, bahkan lebih. Kemudian kepada Yakobus, dan yang terakhir kepada semua rasul dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Saya tidak akan menguraikan semua kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
kita akan terfokus kepada 2 saat atau 2 waktu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di dekat kubur Yesus dan kepada 2 orang murid di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, di situ lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa ahli-ahli Alkitab sepakat, tokoh-tokoh Alkitab sepakat bahwa Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah bangkit. Sesuatu pengalaman yang luar biasa, bahwasanya orang Israel, orang Yahudi itu tidak begitu menghargai perempuan. Tetapi ketika prioritas ini ada pada Maria Magdalena, tentu ada sesuatu yang istimewa dari seorang Maria Magdalena. Dia bisa saja tidak dianggap, tidak diprioritaskan. Saya dan saudara mungkin secara pemandangan dan tradisi kita tidak dianggap. Tetapi firman Tuhan datang bagi saya dan saudara bahwa engkau diprioritaskan Tuhan. Amin. Engkau berharga dan dianggap Tuhan. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempelajari baru tadi malam, karena saya juga ada kesibukan setiap hari, tadi malam saya berpikir keras sambil minta Tuhan kasih saya hikmat. Besok sudah mau pelayanan. Tetapi Tuhan sekali lagi saya bicara, menyaksikan bagi kita semua bahwa Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan saya. Dan Dia juga tahu apa yang menjadi keterbatasan jemaat dan gembala di sini. Dan Tuhan terlibat dalam segala sesuatu. Ini yang saya saksikan. Ketika saya boleh menyadari bahwa Tuhan memberikan ini berkat bagi saya, untuk saya dulu yang alami, saya dulu nikmati. Hanya sesaat Tuhan bicara bahwa ketika kita melihat sebuah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena dan 2 orang murid dari jalan ke Emmaus, ada persamaannya di sana. Sama-sama mereka salah paham terhadap Tuhan Yesus. Salah paham terhadap Tuhan Yesus. Padahal kadang Tuhan datang secara pribadi atau mengutus malaikatnya, tetapi tidak mengerti juga. Mereka berprasangka buruk kepada Tuhan Yesus. Maria, kita melihat Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 13. Maria adalah nama yang umum di Israel dan Magdalena adalah tempat asalnya, sehingga dia disebut Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat keterbatasan mata jasmani kita, kadangkala Tuhan sudah hadirkan malaikatnya dalam kehidupan kita, memberi jalan keluar, menolong kita, menuntun kita. Tetapi kita begitu dibutakan dengan apa yang kita lihat terhadap diri kita sendiri, membatasi campur tangan Tuhan, membatasi pekerjaan Tuhan yang akan berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti Maria Magdalena, kehidupannya hari-hari dengan Tuhan. Dia menjual harta bendanya, dia melayani Tuhan dengan waktunya, dengan tenaganya, bahkan dengan setiap apa yang ada padanya. Harta bendanya pun dia pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika dia mencari Tuhan,
dia bertemu dengan malaikat, dia bilang apa? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kadangkala kehidupan saya dan saudara, malaikat Tuhan sudah datang. Tuhan sudah utus berkat bagi kita. Tuhan sudah utus jawaban doa kita. Tetapi kita tidak mengerti karena kita tidak melihat dengan mata iman. Yang dicari oleh Maria Magdalena adalah mayat Yesus. Dia lupa janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Itu yang membatasi kehidupan saya dan saudara, sehingga malaikat yang datang bagi kita, kita berprasangka buruk. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau saudara bertemu satu-satunya orang, ketika engkau mencari sesuatu dan engkau katakan, di mana itu? Orang itu akan tersinggung karena cuma dia di situ, dan engkau mengungkapkan kehilanganmu. Itulah yang selalu atau sering ada dalam kehidupan saya dan saudara, berprasangka buruk. Yohanes 20 ayat 15. Selanjutnya kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Perhatikan ayat 15. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya apa? "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Hello Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi engkau berprasangka buruk. Engkau salah paham akan Tuhanmu. Bukankah itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan diri kepada Maria Magdalena? Bahkan kalau kita melihat, dikatakan oleh Maria Magdalena, supaya aku dapat mengambilnya. Perempuan itu tenaganya kurang dan terbatas. Sanggupkah dia mengangkat tubuh Tuhan Yesus dan mengambil Tuhan Yesus? Kadangkala dalam kehidupan saya dan saudara, ketika engkau berhadapan dengan Tuhan Yesus yang mau mendatangkan engkau jalan keluar, mendatangkan engkau jawaban atas doa-doamu, engkau memakai kekuatanmu sendiri. Dan engkau bilang, "Tuhan, kita mampu. Saya sanggup." Berprasangka dan salah paham. Padahal Tuhan sendiri yang datangi kita. Karena kita menganggap bahwa kita mampu melakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian yang sama dengan dua orang murid di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ingat, firman Tuhan sudah menerangkan bahwa ketika mereka bercakap-cakap tentang kematian Tuhan Yesus, Tuhan datang di situ. Sebenarnya Tuhan datang itu memberikan jawaban bagi mereka, tapi mereka tidak paham apa yang terjadi. Ayat 21 kita lompat, Lukas 24. Padahal kami dahulu mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sedang semuanya itu tidak terjadi. Bukankah itu juga yang selalu keluar dalam mulut kita? Menunggu jawaban Tuhan. Tuhan tidak datang-datang, Tuhan tidak bangkit-bangkit, Tuhan tidak lawat kami, Tuhan tidak berkati kami, Tuhan tidak jawab doa kami. Sudah terlambat Tuhan, sudah time limit Tuhan.
Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Keputusasaan sering datangi kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi mari kita lihat, persamaan mereka adalah ketika Maria Magdalena dan 2 murid di jalan ke Emmaus salah paham kepada Tuhan. Tetapi ada, saya catat di sini letak perbedaan. Pertama, kita melihat ada inisiatif Maria dan ada inisiatif Tuhan. Ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus saat Tuhan sudah bangkit, itu adalah inisiatifnya Maria. Tetapi ketika di jalan Emmaus kepada kedua murid Tuhan Yesus, itu adalah inisiatif dari Allah. Mari kita kemudian melihat bahwa penting ada inisiatif dari diri kita sendiri. Entah pun apa motivasi saya dan saudara. Seperti halnya dengan Maria Magdalena, motivasinya untuk meminyaki Tuhan Yesus, merempahi Tuhan Yesus, mayatnya. Tetapi luar biasa, dia boleh menjadi saksi yang pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Penghargaan bagi Maria. Kiranya juga kita punya inisiatif yang sama. Tetapi puji Tuhan, walaupun ternyata kita tidak punya inisiatif untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan sendiri berinisiatif untuk bertemu saya dan saudara. Pernahkah kita sadari dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, justru Tuhan mau bertemu dengan kita, membuat mata kita melihat bahwa Tuhan pun ada di setiap masalah dan pergumulan saya dan saudara. Karena mungkin ketika itu engkau sudah mulai hilang pengharapan. Tapi terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Dia berinisiatif untuk menyatakan setiap kebaikannya bagi saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada hal lain yang kemudian saya lihat. Maria Magdalena, dia datang dekat kubur. Apapun mungkin yang menjadi penghalangmu untuk bertemu dengan Tuhan. Kubur itu bicara hal-hal yang tidak menyenangkan, bau busuk di sana. Tetapi percayalah, ketika engkau mau dekat dengan Yesus, engkau akan melihat kemuliaan yang besar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi hal seolah-olah kubur dalam hidupmu. Ketika kubur itu adalah kubur Yesus, Tuhan terlalu baik bagimu. Amin. Haleluya. Dekat saja dengan pergumulanmu, karena pergumulan itu ketika engkau yakini ada Tuhan di sana, Dia akan menyatakan setiap pertolongannya bagi saya dan saudara. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika 2 orang di jalan Emmaus ini, mereka menjauh dari Yerusalem, sementara Maria mendekat dengan Tuhan. Ada perbedaan di sana. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka sudah jauh dari Yerusalem. Mereka jauh dari rumah Tuhan. Mereka jauh dari ibadah. Yerusalem itu bicara apa? Perkumpulan kita. Amin. Ibadah kita, gereja. Amin. Doa kita. Ketika mereka jauh, mereka
tidak mendapatkan pesan dari Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu, Yesus pergi tanpa meninggalkan pesan bagi kedua orang ini. Dalam Lukas 24 ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jangan salah paham dengan Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Mari kita mengerti kalau Tuhan sudah berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita punya kepekaan. Haleluya. Kepekaan itu didapat dari apa? Mendekat seperti Maria Magdalena. Sehingga Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada pesan bagi saya dan saudara. Ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini ada pesan bagi saya dan saudara. Pergilah, ceritakanlah kebangkitan Tuhan, janji-janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan di sana Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita perhatikan, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Untuk apa? Firman Tuhan menjawab saya dan saudara dalam Yohanes 14 ayat 2. Kita bacakan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2. Dalam hitungan ketiga, Yohanes 14 ayat 2 sudah dapat? Katakan amin. Amin. 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk amin. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 3. Satu ayat selanjutnya. Dalam hitungan yang ketiga, 2-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus perlu mati, Tuhan Yesus perlu bangkit. Amin. Dia tidak bisa bangkit kalau tidak mati dulu. Jadi kalau ada orang yang bicara, oh Tuhannya orang Kristen itu kenapa mati? Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Lewat kematiannya dan kebangkitannya. Itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Dan harus kita pegang menjadi keyakinan kita, menjadi iman kita. Bahwa Tuhan bangkit untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sorga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada 4 hal yang harus kita lihat. Pertama, ada inisiatif kita, ada inisiatif Allah. Yang kedua, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan. Kita pasti akan bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, panggilan itu bersifat pribadi. Amin. Itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika saya dan saudara berinisiatif sendiri
untuk mencari Tuhan. Ada hal istimewa buat kita. Amin. Jangan selalu tunggu Tuhan yang berinisiatif, karena engkau tidak tahu sampai kapan engkau mendapatkan kasih karunia. Nanti bilang kau mati besok, selesai, tidak ada kesempatan lagi. Untuk itu kita perlu ada inisiatif. Dalam Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dia mau memakai saya dan saudara, tetapi sebelumnya dia mau memanggil saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Maria. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa panggilan Tuhan itu secara pribadi dalam kehidupan kita, kita akan mengerti yang memanggil itu ternyata orang yang dekat dengan kita. Makanya Maria bilang apa? Rabuni, artinya guru. Amin. Kedekatan yang intim. Dia memakai kata Rabuni. Yesus. Ada pesan buat saya dan saudara. Kita akan dipakai Tuhan Terima kasih Tuhan. untuk membawa kabar baik, membawa berkat, membawa keselamatan itu menjangkau orang lain juga. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bilang pergilah, katakan kabar baik ini. Katakan kabar baik ini, ada sorga bagi saya dan saudara. Kalau penderitaan yang engkau alami saat ini, firman Tuhan juga katakan hanya sementara, seketika lamanya. Pasti ada time limit karena Tuhan tahu keterbatasan saya dan saudara. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu melampaui batas kehidupan, kekuatan kita, Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau kekuatan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dalam menanti sorga, kita tidak boleh instan. Kita hadapi dulu kubur. Puji Tuhan, haleluya. 2 Korintus 5 ayat 1, saya ingin bacakan bagi kita semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amen. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah pengharapan kita. Mengapa Tuhan harus mati dan bangkit. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan mati dan dibangkitkan, dan dia memberikan kesaksian bahwa dia bangkit kepada 2 orang murid di perjalanan ke Emmaus. Bukankah di situ Tuhan memecahkan roti? Allah kita Allah yang baik. Dia mengerti setiap kebutuhan saya dan saudara. Dia mau memecahkan roti bagi saya dan saudara. Dia mengerti. Dia mau melayani engkau. Dia memberikan fasilitas kepadamu. Dia mau memberikan kekuatan kepadamu. Dia mau melengkapi engkau. Dia sendiri yang menyediakan roti. Dia sendiri yang memecah-mecahkan dan membagikan bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lukas 24 ayat 30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tetapi satu hal yang harus kita lihat, sebelumnya di ayat 29, sebelum ayat 30 tadi, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ketika kita berbuat sesuatu hal yang baik,
Dalam hal ini murid-murid memberi tumpangan kepada seseorang yang mereka kira orang biasa, ternyata itu adalah Tuhan. Disitulah mereka kemudian dilayani Tuhan. Artinya apa dalam kehidupan saya dan saudara? Mari kita berbuat baik untuk orang lain. Karena itu pun menjadi perhatian khusus agar Tuhan memberikan engkau fasilitas yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan mereka memanggil Tuhan Yesus, dan puji Tuhan, Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Luar biasa. Allah itu penuh kasih dalam hidup saya dan saudara. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik dengan motivasimu. Engkau mungkin sudah keluar dari Yerusalem, tetapi Tuhan mencari engkau. Tuhan mau bertemu dengan engkau. Asal apa? Berbuat juga kebaikan. Karena kebaikan itu adalah suatu kesaksian. Amin. Jangan lewat kehidupan saya dan saudara jadi batu sandungan bagaimana Tuhan dimuliakan. Karena ketika Tuhan dimuliakan, kita pun akan dimuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang terjadi dengan Maria Magdalena. Kita kembali Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dengan penuh kerinduan dia mau bertemu dengan Yesus. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa bagi kehidupan Maria Magdalena. Siang hari ini firman Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara, jangan salah paham pada Tuhan. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Mungkin engkau hadapi hal yang tidak baik. Mungkin engkau hadapi hal yang tidak menyenangkan, mengecewakan. Janji Tuhan kapan datang? Tetapi di situ sebenarnya Tuhan sudah hadir dalam hidupmu, membentuk iman percayamu. Jangan jadi kanak-kanak rohani, tetapi jadi dewasa rohani. Mengerti kehendak Bapa di surga, mengerti janji-janji Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Amin. Amin. Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah bicara. Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan sudah makan bersama dengan kita. Sadarkah engkau akan hal itu? Ketika engkau selalu melihat atau menyaksikan, memperingati kebangkitan Tuhan, mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan. Karena ketika itu Tuhan sudah ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan sudah ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Dan Tuhan ingin memakai kehidupan saya dan saudara, agar berkat yang kita nikmati bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, makan dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, dinikmati juga oleh orang lain. Untuk itu apa firman Tuhan katakan? Ayat terakhir saya bacakan. Ayat 17 Yohanes 20 dan ayat 18, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Aku telah melihat Tuhan. Firman Tuhan berpesan bagi saya dan saudara. Kadangkala murid-murid yang lain tidak mendapat pesan yang sama, tetapi kalau firman Tuhan datang bagi kita siang hari ini, Tuhan punya pesan yang indah. Pergi, katakan aku sudah bangkit dan aku menyediakan sorga bagimu. Haleluya.